Berbicara soal Big Six di Premier League, rasanya kayak ngobrolin geng paling populer di sekolah nggak sih? Selama bertahun-tahun, mereka yang paling berkuasa, selalu berada di puncak, punya banyak penggemar dan seolah nggak ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. 6 klub yang dianggap sebagai elit Premier League. Mereka selalu bersaing di papan atas, belanja pemain dengan harga selangit, dan mendominasi kompetisi. Tapi sekarang keadaan mulai berubah. Klub-klub ini nggak lagi setangguh dulu. Dan tiba-tiba tim-tim yang dulu cuma sekedar pelengkap liga mulai mencuri panggung di Premier League. Kenapa bisa begini? Mari kita bahas. Semua ini berawal di tahun 1992 ketika sepak bola Inggris mengalami perubahan yang besar. Premier League lahir dengan suntikan dana besar dari hak siar televisi. Hal ini membuat klub-klub kaya semakin kaya. Klub-klub dengan sogokan finansial kuat jadi punya daya beli untuk mendatangkan pemain kelas dunia. Waktu itu, Manchester United adalah raja di Premier League. Di bawah Sir Alex Ferguson, mereka bukan cuma mendominasi secara prestasi, tapi juga membangun merek global yang luar biasa kuatnya. United jadi standar kesuksesan di Liga Inggris. Tapi Manchester United enggak sendiri. Arsenal dengan Arsene Wenger jadi rival utama mereka. Wenger datang dengan filosofi sepak bola menyerang yang indah, merekrut pemain berbakat dengan harga miring, dan puncaknya adalah ketika mereka menjadi The Invincible di musim 2003-2004. Sebuah prestasi yang sampai sekarang belum bisa disamai klub Inggris manapun. Di masa itu Premier League seperti hanya milik dua klub ini. Dari 1996 sampai tahun 2004, hanya United dan Arsenal yang bisa juara. Tapi seperti halnya roda yang berputar, dominasi mereka nggak bertahan lama. Tahun 2003, Chelsea dibeli Roman Abramovich. Ini momen yang mengubah segalanya di Premier League. Abramovich nggak cuma membeli klub, dia melakukan revolusi besar-besaran. Dia menghamburkan uang buat mendatangkan pemain-pemain kelas dunia. Dan Chelsea yang sebelumnya bukan kandidat juara tiba-tiba jadi raksasa baru. Dalam beberapa tahun mereka berhasil menyaingi United dan Arsenal, memenangkan trofi dan menunjukkan kalau uang bisa jadi senjata paling ampuh di sepak bola modern. Hal yang sama terjadi di Manchester City 5 tahun kemudian. Tahun 2008, Sheikh Mansour datang dan mengubah City dari tim mediocre jadi klub yang bisa bersaing di level tertinggi. Investasi mereka nggak main-main. Pelatih top, pemain bintang, fasilitas kelas dunia, semua dibangun untuk membuat City jadi kekuatan baru. Dan terbukti, sejak saat itu mereka jadi klub yang hampir selalu mendominasi Liga Inggris. Liverpool juga ikut bangkit. Meski butuh waktu lebih lama, klub ini sebenarnya punya sejarah yang besar. Tapi di era awal Premier League, mereka kesulitan bersaing dengan tim-tim kaya lainnya. Kemudian setelah Jurgen Klopp datang di tahun 2015, segalanya mulai berubah. Klopp membangun tim dengan strategi rekrutmen yang cerdas, mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistemnya, dan akhirnya mengantar Liverpool meraih gelar Liga Inggris pertama mereka dalam 30 tahun. Nah, di sisi lain ada Tottenham Hotspur. Mereka memang nggak punya miliarder seperti Chelsea atau City, tapi mereka berhasil menembus papan atas dengan cara yang berbeda. Akademi pemain muda, strategi transfer yang cermat, dan filosofi permainan yang menarik bikin mereka jadi tim yang konsisten bersaing di 6 besar Premier League. Meski belum sering mengangkat trofi, Spurs tetap dianggap sebagai bagian dari Big Six karena mereka selalu ada di papan atas. Dari tahun 2010 hingga awal 2020-an, keenam klub ini seperti nggak tergoyahkan. Mereka mendominasi Liga Inggris, jadi langganan Liga Champions dan punya pemasukan yang jauh lebih besar dari tim-tim lainnya. Sepertinya nggak ada yang bisa masuk ke dalam lingkaran eksklusif ini. Tapi 5 tahun terakhir ceritanya mulai berubah drastis. Dulu 6 besar Premier League hampir selalu diisi oleh klub-klub ini. Tapi sekarang hanya sekali dalam 5 musim terakhir mereka benar-benar mendominasi 6 besar. Klub-klub lain mulai menyalip mereka. Newcastle United, Aston Villa, bahkan Brighton tiba-tiba muncul sebagai pesaing serius. Dan di musim ini, Nottingham Forest yang baru beberapa tahun lalu promosi juga mulai menunjukkan tajinya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Big Six mulai kehilangan cengkraman mereka? Mari kita lihat satu persatu.
Manchester United jelas yang paling menderita. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun di tahun 2013, mereka seperti kehilangan arah. Pemilik klub, keluarga Glazer, lebih sibuk cari keuntungan daripada membangun tim yang kompetitif. Rekrutmen mereka juga berantakan, gonta-ganti pelatih, dan hasilnya sekarang mereka bahkan kesulitan bersaing di papan atas. Klub yang dulu selalu jadi favorit juara sekarang lebih sering jadi bahan olok-olokan media. Chelsea juga mengalami hal yang sama. Dulu mereka dikenal sebagai klub yang punya strategi transfer yang cerdas dan efektif. Tapi sejak Todd Boehly mengambil alih, semuanya berubah. Mereka belanja pemain muda dengan harga selangit, tapi tanpa rencana yang jelas. Akibatnya, skuad mereka penuh dengan talenta, tapi nggak punya pengalaman dan mental juara. Dan hasilnya, Chelsea kini kesulitan menembus 4 besar. Tottenham juga nggak jauh berbeda. Setelah kehilangan Harry Kane, mereka mencoba membangun tim dengan gaya bermain baru di bawah pelatih baru. Awalnya terlihat sangat menjanjikan, tapi seiring berjalannya musim, inkonsistensi mulai muncul. Cedera pemain dan kelemahan di lini belakang bikin mereka kesulitan mempertahankan performa. Di sisi lain, klub-klub yang sebelumnya hanya jadi pelengkap mulai mencuri perhatian. Newcastle United misalnya, sejak diambil alih oleh konsorsium Saudi, mereka nggak sekedar menghamburkan uang seperti Chelsea. Mereka mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem Eddie Howe. Dan hasilnya langsung terasa. Bruno Guimaraes, Alexander Isak, dan Anthony Gordon jadi kebangkitan mereka. Brighton juga contoh yang menarik. Mereka nggak punya pemilik miliarder, tapi mereka punya manajemen yang luar biasa cerdasnya. Klub ini terkenal jago mencari pemain murah yang kemudian berkembang menjadi bintang. Filosofi mereka jelas, sepak bola menyerang dengan pressing tinggi, dan itu bikin banyak tim besar kerepotan. Aston Villa juga nggak kalah mengejutkan. Sejak Unai Emery datang, mereka berubah drastis. Dari tim yang nyaris degradasi, sekarang mereka jadi pesaing serius di Liga Champions. Emery nggak cuma membangun tim yang solid, tapi juga menghidupkan kembali pemain seperti Oli Watkins dan Douglas Luiz. Dan kejutan terbesar musim ini datang dari Nottingham Forest. Tahun lalu mereka bahkan hampir terdegradasi, tapi sekarang mereka duduk di peringkat ketiga. Ini berkat strategi transfer yang lebih cerdas dan keberanian merekrut pelatih seperti Nuno Espirito Santo. Mereka bermain lebih disiplin, punya lini serang yang tajam, dan sekarang jadi ancaman serius buat tim-tim besar di Premier League. Apakah ini berarti akhir dari era Big Six? Mungkin ya nggak secepat itu juga sih. Klub seperti Manchester United dan Chelsea masih punya daya tarik global yang luar biasa kuatnya. Jadi mereka tetap akan jadi kekuatan besar di sepak bola. Tapi yang jelas, kita sedang melihat era baru di Premier League. Mungkin kedepannya bukan lagi era Big Six, tapi mungkin Big Eight atau bahkan lebih banyak tim yang bersaing di papan atas. Dan buat para pencinta sepak bola, ini mungkin berita yang bagus. Artinya persaingan menjadi semakin seru, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak drama. Liga Inggris jadi tidak gampang ditebak lagi, dan itu yang bikin kita semua semakin betah untuk nonton sepak bola. Oke, mungkin sekian pembahasan tentang Big Six kali ini. Dan jika ada yang salah, tolong koreksi di kolom komentar. Dan jika kalian suka, bisa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.